Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika bersama Ibu Hifnida. Masih membahas mengenai aritmetika sosial. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pertama, rabat atau diskon, kedua, bruto, tara, dan neto, ketiga, bunga tabungan, dan keempat, pajak. Setelah kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari rabat atau diskon. Rabat artinya potongan harga atau dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu. Rabat ini seringkali dijadikan alat untuk menarik para pembeli. Di sini ada potongan harga, berarti sebelumnya ada harga. Ya, harga kotor, ada harga bersih. Jadi, harga bersih itu adalah harga kotor dikurangi dengan rabat atau diskon. Pada rumus di atas, harga kotor adalah harga sebelum didiskon atau sebelum dipotong diskon. Kemudian harga bersih adalah harga setelah dipotong diskon. Jadi nanti di sini ada harga kotor, ada harga bersih, ada rabat atau diskon. Jadi ketiganya harus kita perhatikan. Kemudian kita akan melihat hubungan antara bruto, tara, dan neto. Perhatikan, sebuah karung berisi beras dengan berat seluruhnya 10 kg. Jika berat karung 0,02 kg, maka berat beras itu adalah 10 kg dikurang dengan 0,02 kg sama dengan 9,98 kg. Tadi kita ketahui sebuah karung berisi beras beratnya 10 kg. Berat karung 0,2 kg, sedangkan berat berasnya saja 9,98 kg. Berdasarkan uraian ini, kita peroleh hal-hal berikut, yaitu ini adalah karung yang berisi beras. Yang tadi beratnya adalah 10 kg. Ya, berat karung dan beras yaitu 10 kg. Ini disebut dengan bruto atau berat kotor. Jadi bruto ini nama lainnya adalah berat kotor. Kemudian ini karungnya saja. Ya, ini karungnya. Karungnya saja beratnya 0,02 kg. Ini disebut tara. Jadi, karung berisi beras bruto, karungnya saja tara, sehingga ini yang di dalam karung adalah beras. Berasnya saja yang beratnya 9,98 kg disebut neto atau berat bersih. Jadi kalau dalam gambar seperti ini beras di dalam karung, ini beratnya bruto. Karungnya saja disebut dengan tara, kemudian isi karungnya saja yang tadi berupa beras, ini namanya neto atau berat bersih. Jadi inilah hubungan antara bruto, tara, dan neto. Tadi hubungannya neto sama dengan bruto dikurang tara. Ini neto, berasnya saja, sama dengan karung yang berisi beras dikurang dengan karungnya saja. Inilah kira-kira gambarannya. Ya, ini neto berat bersih sama dengan berat kotor atau bruto dikurang dengan tara. Jika persentase tara dan bruto diketahui, maka untuk mencari tara digunakan rumus berikut. Jadi kadang tara ini bisa dinyatakan dalam persentase juga ya.
Tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Untuk setiap pembelian yang mendapat potongan berat atau tara dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga bersih sama dengan neto dikali harga per satuan berat. Jadi harga bersih sama dengan neto berat bersih dikali dengan harga per satuan berat. Jadi kita sudah tahu hubungan antara bruto, tara, dan neto. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat soal-soal berikut ini. Perhatikan soal ini, soal dalam tabel yang ada bruto, tara, dan neto. Soal pertama, diketahui bruto 200 kg, tara 4% dan neto tidak diketahui. Sedangkan soal kedua, brutonya 80 kg, tara tidak diketahui, neto 76 kg. Soal ketiga, bruto yang tidak diketahui, taranya 2%, neto 147 kg. Jadi dari satu soal dalam tabel ini kita bisa mencari neto, tara, dan bruto. Kita selesaikan. Tadi kita tahu bahwa neto sama dengan bruto dikurang tara. Berarti untuk soal pertama ini, bruto kita masukkan nilainya 200, tara 4%. Tadi untuk mencari tara itu persentase tara dikali dengan bruto. Jadi ini 4/100 dikali 200. Kita sederhanakan perhitungannya. Sama-sama dibagi 100, tinggal 4 kali 2. Berarti netonya 200 dikurang 8 sama dengan 192 kg. Maka di sini isinya adalah 192 kg. Itu berat bersih atau neto. Soal kedua yang ditanya tara. Ya. Tara sama dengan persentase tara dikali bruto dikali 100%. Ini untuk memudahkan dalam persentase. Dari persamaan ini kita bisa langsung mengubah persentase tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Tara ini sama dengan bruto dikurang neto. Jadi dari rumus ini kita bisa dapatkan tara sama dengan bruto dikurang neto. Tara sama dengan bruto dikurang neto per bruto dikali 100%. Jadi ini yang kita cari. Bruto kita tahu, neto tahu, kita masukkan nilainya. 80 dikurang 76 per 80 dikali 100%. Sama dengan 4/80 kali 100%. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20. 80 dibagi 20 dapat 4, 100 bagi 20 dapat 5. Jadi tinggal ini lagi 4 dibagi 4 sama dengan 1, 4 dibagi 4 juga 1. Tinggal 1 kali 5%. Jadi jawabannya adalah 5%. Ya, jadi persentase tara itu adalah 5%. Maka di sini jawabannya adalah 5%. Soal ketiga yang ditanya adalah bruto. Ya. Bruto tara 2%, netonya 147 kg. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Ya, karena neto, bruto dikurang tara. Jadi persamaan ini bisa kita tukarkan letaknya. Bruto sama dengan neto ditambah tara, berarti yang diketahui neto, taranya 2/100, tara persentase tara kali bruto. Berarti kita selesaikan, berarti ini 2/100 kali bruto, berarti 2 bruto per 100. Ini penjumlahan pecahan. Kita samakan penyebutnya dulu.
Ya, 147 dikali 100 berarti 14.700 ditambah bruto per 100. Jadi ini sudah sama penyebutnya, yang ruas kanan ini. Sekarang dia berupa persamaan dalam pecahan. Maka penyelesaiannya dengan perkalian silang, berarti 100 bruto sama dengan 14.700 ditambah bruto. Ini adalah persamaan linier satu variabel. Jangan sampai tidak paham pula. Kita kumpulkan yang sejenis. 100 dikurang 2 bruto sama dengan 14.700. Sehingga bruto saja sama dengan 14.700 dibagi 98. Hasilnya adalah 150 kg. Jadi brutonya di sini nilainya 150 kg. Baiklah. Soal ini sudah lengkap tabelnya. Bruto 200 kg, tara 4%, kita dapatkan netonya 92 kg. Bruto 80 kg, tara 5%, netonya 76 kg. Bruto 150 kg, tara 2%, neto 147 kg. Semoga kamu paham semuanya. Kita lanjut soal kedua. Aulia membeli 4 karton apel dengan berat masing-masing 10 kg dan harga Rp10.500 per kilogram. Jika besar tara 1,5% dan diskon 6%, berapa rupiah Aulia harus membayar apel tersebut? Kita selesaikan. Yang diketahui banyak apel 4 karton, berarti 4 kali 10 kg sama dengan 40 kg. Ini seluruh apel. Kemudian harga Rp10.500 per kilogram. Persentase tara adalah 1,5%. Kemudian diskon 6%. Yang ditanya harga beli apel. Setelah potong tara dan dipotong diskon. Kita selesaikan. Kita cari dulu berapa besarnya tara ini. Karena ini dinyatakan dalam persen, kita cari besarnya. Besarnya tara itu sama dengan persentase tara dikali bruto. Berarti 1,5% dikali 40. Ini berat kotor. Berarti besarnya tara adalah 0,6 kg, sehingga neto atau berat bersihnya adalah 40 dikurang 0,6 sama dengan 39,4 kg. Ya, ini berat kotor 40, berat bersihnya 39,4 kg. Harga kotor, ini harga sebelum didiskon, yaitu 39,4 dikali 10.500. Hasilnya adalah 413.700. Besar diskon 6% kali 413.700. Nilainya 24.822. Ini harga kotor, ini diskon, sehingga harga bersih sama dengan harga kotor dikurang diskon sama dengan 413.700 dikurang 24.822. Hasilnya adalah 388.878. Jadi total yang harus dibayar oleh Aulia sebesar Rp388.878. Berikut kita bahas yang ketiga mengenai bunga tabungan. Bunga tabungan di sini yang kita selesaikan atau kita bahas adalah bunga tunggal. Ya, kalau bunga majemuk nanti di tingkat berikutnya. Bunga tunggal artinya yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Ini pengertian dari bunga tunggal.
Bunga tunggal biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Ingat ya. Contoh bunga 12% per tahun, artinya tabungan akan mendapat bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Ya, jadi perumusannya bunga 1 tahun sama dengan persentase bunga dikali modal. Modal ini sama juga dengan tabungan mula-mula. Atau bunga B bulan sama dengan B per 12. 12 ini tetap karena perhitungannya 1 tahun 12 bulan. Bunga B bulan itu sama dengan B per 12 dikali persentase bunga dikali modal. Ya, ini adalah turunan dari sini sebenarnya. Bisa juga B per 12 dikali bunga 1 tahun. Ya, nah inilah untuk menghitung besarnya bunga B bulan atau bunga 1 tahun. Persen bunga selalu dinyatakan untuk 1 tahun kecuali jika ada keterangan lain pada soal. Jadi kalau tidak ada keterangan maka hitungannya adalah 1 tahun. Sehingga yang keempat ini adalah pajak. Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan. Tujuannya, hasil pajak digunakan untuk kesejahteraan umum. Pajak ini ada 2. Ada namanya pajak penghasilan dan ada namanya pajak pertambahan nilai. Sekarang kita lihat yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH. Jadi PPH ini adalah pajak dari penghasilan kena pajak. Ya, ini harus diperhatikan. Penghasilan itu ada yang kena pajak dan ada yang tidak kena pajak. Jadi PPH itu adalah pajak dari penghasilan kena pajak yang dibayar oleh pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri. PPH sama dengan persentase PPH dikali penghasilan 1 tahun. Nanti kita untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihatkan contoh soalnya. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu penambahan harga pada suatu barang yang dibeli di dealer, grosir, toko, swalayan, atau tempat lainnya. PPN sama dengan persentase PPN dikali harga barang. Diperhatikan, ini PPH sama dengan persentase PPH dikali penghasilan 1 tahun, sedangkan PPN persentase PPN dikali harga barang. Yang perlu kita ingat, PPH mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang, sedangkan PPN mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. Ya, inilah mengenai pajak. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Soal yang ketiga, Lala membeli sebuah home theater dengan harga Rp3.900.000 dan dikenakan pajak penjualan sebesar 10%. Tetapi mendapat diskon 5% karena membayar tunai. Berapa rupiahkah Lala harus membayar? Diketahui harga beli home theater itu adalah Rp3.900.000, PPN-nya 10%. Yang ditanya harga beli ditambah pajak dikurang diskon. Pajak sama dengan PPN dikali harga beli.
Berarti 10% dikali 3.900.000. 10% dikali 3.900.000. Kita selesaikan. 10% 10/100. Dikali 3.900.000. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 100. Hasilnya adalah 390.000. Ini besarnya pajak. Harga beli ditambah pajak itu sama dengan 3.900.000 ditambah 309.000 rupiah. Hasilnya adalah 4.290.000 rupiah. Ini harga yang harus dibayar. Namun karena dia mendapatkan diskon 5%, maka harga ini kita kurangi lagi dengan diskon 5%. Harga setelah didiskon 5% sama dengan harga beli dikurang harga diskon. Berarti 4.290.000 dikurang 5/100 dikali 4.290.000. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 100. Tinggal di sini 5 kali 42.900 sehingga kita dapatkan menjadi 4.290.000 dikurang 214.500. Hasilnya adalah 4.075.500 rupiah. Jadi total yang harus dibayar oleh Lala adalah 4.075.500 rupiah. Jadi ini adalah nilai kena pajak dan dapat diskon. Soal keempat, seorang karyawan memperoleh gaji sebulan Rp1.650.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp480.000. Jika besar pajak penghasilan 10%, berapa gaji yang diterima karyawan tersebut dalam 1 bulan? Kita ketahui gajinya adalah Rp1.650.000. Gaji yang tidak kena pajak Rp480.000. Berarti penghasilan kena pajaknya Rp1.650.000 dikurang Rp480.000 adalah Rp1.170.000. Jadi hanya ini yang dikenai pajak, bukan seluruhnya. Pajak penghasilan atau PPh-nya 10%. Yang ditanya adalah gaji yang diterimanya tiap bulan. Jawab. Perhatikan, gaji kena pajak itu Rp1.170.000 dikurang 10/100 dikali Rp1.170.000. Hasilnya adalah Rp1.170.000 dikurang Rp117.000. Sama dengan Rp1.053.000. Jadi ini gajinya yang kena pajak. Gaji seluruh yang diterima adalah gaji kena pajak ditambah gaji tidak kena pajak. Jangan hilang pula yang 480 ini. Ya. Maka Rp1.053.000 ditambah Rp480.000. Hasilnya adalah Rp1.533.000. Jadi, gaji yang diterima oleh karyawan setelah kena pajak atau PPh adalah Rp1.533.000. Soal kelima, Yaya menabung di koperasi simpan pinjam. Setelah 9 bulan, uang tabungan Yaya di koperasi tersebut berjumlah Rp763.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tentukan besar tabungan awal Yaya di koperasi tersebut. Kita lihat tabungan akhir setelah 9 bulan menabung adalah Rp763.000. Lama menabung atau B-nya adalah 9 bulan. Bunganya 12% per tahun. Yang ditanya adalah tabungan awal Yaya.
Baiklah, kita selesaikan. Ingat rumus, besar bunga sama dengan B per 12 dikali persen bunga dikali tabungan awal. Besar bunga ini didapat juga dari besarnya tabungan akhir dikurang besar tabungan awal. B-nya tadi kita tahu nilainya 9, berarti 9 per 12 dikali persennya 12 per 100 dikali tabungan awal. Ini kita sederhanakan. 12 dibagi 12 1, 12 dibagi 12 1, berarti di sini tinggal 9 kali tabungan awal per 100. Ya. Tabungan akhir tadi diketahui nilainya 763.000. Kita ganti di sini. Jadi ini sekarang persamaannya dalam satu variabel, yaitu variabelnya tabungan awal. Kita selesaikan dengan perkalian silang. 76.300.000 ini dikali silang. Kemudian ini menjadi 100 tabungan awal sama dengan 9 kali tabungan awal. Seperti biasa, kita kumpulkan variabel yang sama atau sejenis, yaitu 100 ditambah 9 karena ini negatif. Sehingga tabungan awal saja nilainya 76.300.000 dibagi 109, hasilnya adalah 700.000. Berarti pertama kali Yaya menabung di koperasi tersebut adalah 700.000 rupiah. Dengan soal-soal yang sudah kita bahas ini, Ibu harapkan kamu paham mengenai apa yang sudah diselesaikan atau yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.